semuanya, kami dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila yang akan menerangkan mengenai hasil penelitian kami yang berjudul Edukasi Pemilu dalam rangka mengurangi fenomena buzzer sosial media bagi pemilih pemula. Saya Neng Widianti Nur Fadila dengan nomor induk mahasiswa 2207832. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 2201284. Halo teman-teman, kenalin nama saya Septia Ramadhani Maina dengan nomor induk mahasiswa 2207765. Perkenalkan nama saya Nada Diasyah dengan nomor induk mahasiswa 2207663. Perkenalkan nama saya Febiana Karolina dengan nomor induk mahasiswa 2200008. Nama saya Ning Sumarni dengan NIM 2206336. Perkenalkan nama saya Zahara dengan NIM 2205802. Teknologi semakin berkembang pesat. Era Society 5.0 telah membawa perubahan terhadap pola perilaku sosial budaya dalam masyarakat. Menurut Yunas dan kawan-kawan, pada tahun 2023, perkembangan ini tentunya sejalan dengan adanya era Society 4.0 yang mana merupakan era yang pertama kali dimulai oleh pemerintahan Jepang dengan gagasan baru bahwa masyarakat bersifat human-centric atau berpusat pada manusia dan selalu berbasis teknologi serta berlandaskan pada kebiasaan budaya masyarakat. Era revolusi 4.0 dengan berbagai macam teknologi yang diterima, tidak dipungkiri salah satu teknologi yang sangat marak yaitu berkembang teknologi pada jaringan internet. Perkembangan internet membawa perubahan strategi pada pemerintah dari tradisional ke digital yang salah satunya meliputi pemanfaatan buzzer. Buzzer merupakan salah satu fenomena yang sedang berkembang dan saat ini penggunanya dalam organisasi pemerintah semakin meningkat. Bradshaw dan Howard 2019 menerbitkan hasil studi mereka tentang penggunaan buzzer di berbagai negara. Penggunaan buzzer dalam konteks politik dipraktikkan hampir di seluruh dunia sebanyak 89% dari 70 negara yang menjadi subjek penelitiannya menggunakan buzzer untuk menyerang lawan politiknya. Indonesia sendiri, para politisi dan partai menggunakan buzzer untuk membangun opini publik dan dukungan terhadap seorang calon pemimpin. Kecenderungan buzzer Indonesia adalah membangun topik menggunakan akun-akun palsu yang dikendalikan baik oleh manusia maupun robot dalam jumlah besar untuk menciptakan konten yang bersifat informasi dan disinformasi. Data pada survei kedai kopi terbaru telah menemukan bahwa 75,5% responden penelitian mengetahui apa yang dimaksud dengan buzzer atau mendengar di media sosial. Mengutip dari kata data, keberadaan buzzer di Indonesia yang tercatat dalam riset Universitas Oxford yang berjudul The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Generated Social Media Manipulation. Pada risetnya tersebut menunjukkan bahwa pasukan cyber Indonesia umumnya menggunakan akun bot dan akun yang dikelola manusia untuk memanipulasi percakapan di media sosial, atau hal ini serupa dengan pekerjaan yang dilakukan oleh buzzer pada media sosial. Meski kiprah buzzer pilkada dan pemilu semakin masif, baik secara positif maupun negatif, masyarakat tetap harus memiliki posisi untuk menentukan pasangan yang diinginkan. Masyarakat jangan sampai terkecoh dan langsung percaya dengan kabar desas-desus yang menjatuhkan pasangan calon tertentu. Hanya masyarakat biasa yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pilkada dan pemilu. Kurniawan dan kawan-kawan pada tahun 2021 juga membahas bahwa ternyata dalam menyebarkan informasi melalui media massa, buzzer ini mengakibatkan informasi tersebut menyebar secara cepat pada generasi milenial. Generasi ini seringkali bermain media sosial dan pengaruh buzzer ini sangat kuat pada generasinya. Adanya buzzer ini sangat berpengaruh besar pada milenial. Buzzer ini sangat berpengaruh dalam konsistensi politik, dalam memengaruhi pandangan maupun perspektif politik milenial. Didasari oleh permasalahan tersebut, maka penelitian melakukan penelitian sederhana terhadap bagaimana caranya mengurangi fenomena buzzer terhadap pemilih pemula dalam konteks negatif dengan cara memberikan edukasi pemilu melalui sosial media yaitu Instagram. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah mengenai hal ini. Nah, pemerintah Indonesia pasti memiliki berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, salah satu kebijakan utamanya adalah tugaskan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Nah, KPU ini bertanggung jawab untuk menyusun daftar pemilih, menetapkan calon peserta pemilu, menentukan lokasi dan waktu pemungutan suara, dan menghitung suara. Nah, pemerintah juga memiliki kebijakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya pemilu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Nah,
Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Panwaslu di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, itu tadi beberapa kebijakan pemerintah tentang pemilu di Indonesia. Tapi, kamu tahu nggak kalau sampai saat ini di Indonesia belum ada kebijakan khusus terkait buzzer di media sosial? Jangan khawatir, karena pemerintah Indonesia memiliki Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindakan pidana terhadap penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain melalui media sosial. Selain itu, pemerintah juga memiliki kode etik jurnalistik yang berlaku untuk semua jurnalis, termasuk jurnalis di media sosial. Buzzer ini sering melakukan kesalahan pada saat pemilu yang dapat melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pemilu. Yang pertama adalah menyebarluaskan informasi bohong atau hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik dan hasil pemilu. Nah, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran pasal 54 Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang larangan kampanye hitam dan kampanye negatif. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2,24 miliar. Nah, yang kedua ini ada menyebarluaskan informasi yang mengandung unsur sara yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antar kelompok masyarakat. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1945 dan pasal 45A Undang-Undang ITE yang mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pelanggaran yang ketiga yang dilakukan oleh buzzer adalah menyebarluaskan informasi yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik atau fitnah terhadap calon atau partai politik tertentu. Nah, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran pasal 310, pasal 311, dan pasal 312 KUHP atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pemilu. Mari kita gunakan sosial media dengan bijak dan bertanggung jawab ya. Di sini saya akan menjelaskan instrumen penelitian. Pada tabel pertama menunjukkan kolerasi antara pengetahuan tentang pemilu dan kesiapan memilih. Dalam tabel ini terdapat dua variabel pengetahuan pemilu dibagi menjadi kurang memiliki pengetahuan tentang pemilu dan memiliki pengetahuan tentang pemilu. Dan kesiapan memilih dibagi menjadi siap dan belum siap. Jumlah responden dalam tabel ini adalah 50. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari total 50 responden, 19 orang kurang memiliki pengetahuan tentang pemilu dan juga belum siap untuk memilih. Sebaliknya 31 orang memiliki pengetahuan tentang pemilu dan siap untuk memilih. Lebih rinci, dalam kelompok yang belum siap hanya 13% yang kurang memiliki pengetahuan tentang pemilu. Sedangkan dalam kelompok yang siap 86,7% memiliki pengetahuan tentang pemilu. Nah, pada tabel kedua menggambarkan hubungan antara pengetahuan tentang buzzer dan keberadaan buzzer. Media sosial sosmed. Variabel pengetahuan buzzer dibagi menjadi kurang memiliki pengetahuan terkait buzzer dan memiliki pengetahuan terkait buzzer. Sedangkan variabel keberadaannya di buzzer di sosmed dibagi menjadi kurang mengetahui keberadaan buzzer di sosmed dan mengetahui keberadaan buzzer di sosmed. Jumlah responden dalam tabel ini juga adalah 50. Dalam tabel tersebut terdapat 29 responden yang kurang mengetahui keberadaan buzzer di sosmed dan juga kurang memiliki pengetahuan terkait buzzer. Di sisi lain, ada 21 responden mengetahui keberadaan buzzer di sosmed dan juga memiliki pengetahuan terkait buzzer secara lebih rinci. Dalam kelompok yang kurang mengetahui keberadaan buzzer di sosmed, 75% juga kurang memiliki pengetahuan terkait buzzer. Sedangkan dalam kelompok yang mengetahui keberadaan buzzer di sosmed, ada 63,6% memiliki pengetahuan terkait buzzer. Ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai instrumen penelitian, di mana dalam instrumen penelitian tersebut terdapat beberapa indikator. Dan di sini saya akan membahas dua indikator, yakni pengetahuan seputar pemilu dan juga pengetahuan seputar buzzer. Di mana orang yang kurang memiliki pengetahuan tentang pemilu yaitu berjumlah 19 orang dari jumlah 50 responden kita, dan juga orang yang memiliki pengetahuan tentang pemilu sebesar 31 orang atau 62% dari 50 responden tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa orang yang sudah paham dan sudah memiliki pengetahuan tentang pemilu ini lebih banyak dibandingkan yang belum mengetahui apa itu pemilu. Lalu, pengetahuan seputar buzzer, di mana yang kurang memiliki pengetahuan terkait ini itu sebesar 29 orang, lalu yang memiliki pengetahuan terkait buzzer ini hanya 21. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa orang yang mengetahui buzzer ini
ini lebih sedikit ketimbang orang yang tidak mengetahui. Jadi saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Terdapat beberapa indikator dan di sini saya akan menjelaskan 2 indikator. Di antaranya adalah kesiapan memilih dan pengetahuan budget. Kategori kesiapan memilih terdiri dari 2 opsi siap dan belum siap. Kategori pengetahuan budget juga terdiri dari 2 opsi kurang memiliki pengetahuan terkait budget dan memiliki pengetahuan terkait budget. Dari 50 responden, 15 responden siap memilih dan memiliki pengetahuan terkait budget. 18 responden siap memilih tapi kurang memiliki pengetahuan terkait budget. 17 responden belum siap memilih dan memiliki pengetahuan terkait budget. 13 responden siap memilih dan kurang memiliki pengetahuan terkait budget. Selanjutnya adalah kesiapan memilih dan keberadaan budget di sosial media. Kategori kesiapan terdiri dari 2 opsi, siap dan belum siap. Kategori keberadaan budget di sosial media juga terdiri dari 2 opsi, kurang pengetahuan keberadaan budget di sosial media dan mengetahui keberadaan budget di sosial media. Dari 50 responden, 13 responden siap memilih dan kurang mengetahui keberadaan budget di sosial media. 17 responden siap memilih dan mengetahui keberadaan budget sosial media. 15 responden belum siap memilih dan kurang mengetahui keberadaan budget sosial media. 15 responden belum siap memilih dan mengetahui keberadaan budget di sosial media. Berbicara mengenai media aksi, media sosial menjadi salah satu media aksi yang efektif dalam mengkampanyekan para buzzer pada pemilu. Salah satu aplikasi media sosial yang banyak digunakan untuk kampanye politik itu Instagram. Nah, Instagram memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk membagikan foto dan video secara langsung. Sehingga dapat menjangkau audiens dengan lebih efektif. Nah, buzzer di pemilu ini merupakan orang-orang yang dibayar untuk mempromosikan calon-calon tertentu melalui media sosial. Nah, mereka biasanya memiliki banyak pengikut dan memanfaatkan pengaruh mereka untuk mempengaruhi opini publik. Nah, dalam hal ini, Instagram menjadi salah satu media aksi yang efektif bagi para buzzer untuk menyebarluaskan pesan politik dari calon yang mereka dukung. Dalam kampanye politik di Instagram, para buzzer dapat mengunggah foto ataupun video yang mendukung calon-calon tertentu serta mendapatkan caption yang menarik, pastinya untuk pengguna-pengguna yang ada di Instagram. Nah, mereka juga dapat menggunakan hashtag yang pastinya relevan untuk kampanye politik yang sedang berlangsung. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan visibilitas postingan mereka. Nah, namun teman-teman perlu diingat bahwa penggunaan media sosial dalam kampanye politik harus dilakukan dengan etika dan integritas yang tinggi, serta tidak boleh melanggar aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini penting agar Agar kampanye politik dapat berjalan secara fair dan tidak merugikan pihak lain. Kami membuat akun Instagram untuk menjadi media aksi, untuk menjadi media edukasi pemilu agar mengurangi fenomena buzzer di media sosial, khususnya untuk pemilih pemula yang dapat diakses di Instagram edukasipemilu.id. Maka dari itu, bijaklah dalam bersosial media dan jangan lupa bagikan info menarik pada teman-teman kalian yang sudah kami posting di Instagramnya. Sekian, terima kasih.